Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua di mana saja Anda berada pada sore hari ini, saya menemui sahabat semua dengan harapan semoga hari ini penuh berkah, penuh rahmat buat kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan informasi kepada sahabat semua berkaitan dengan rencana Kongres ketiga Projo yang akan digelar besok tanggal 1 sampai tanggal 2 November di Hotel Grand Site Jakarta. Nah, ini menarik saudara semuanya. Yang pertama yang ingin kita ceritakan, tentu kita akan melihat ada apa di balik kongres yang akan dilaksanakan besok di Jakarta oleh kelompok relawan Jokowi ini. Yang pertama yang kita lihat adalah apakah Projo ini sebuah organisasi kemasyarakatan atau sekedar relawan Jokowi? Kalau saya melihat Projo ini bukan sebuah organisasi kemasyarakatan, tapi semacam organisasi relawan, para pendukung, para pencinta, para pemuja Jokowi dan menyebut namanya Projo. Nah, walaupun demikian Projo ini ya karenanya dia pembela pencinta Jokowi, dia akan membela mati-matian Jokowi dengan organisasi yang dia punya ini. Itu yang dia lakukan selama ini. Kalau ada orang bicara masalah keaslian ijazah Jokowi, mereka yang akan membelanya dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menarik dari rencana Kongres Projo tanggal 1 sampai tanggal 2 November besok di Grand Site Hotel Jakarta ini adalah mereka mengusung dua agenda besar. Yang pertama akan pemilihan ketumnya periode 5 tahun berikut. Yang kedua menentukan arah sikap politiknya mendukung pemerintahan Prabowo dan Gibran. Mengenai yang kedua ini yang perlu kita bahas adalah apakah betul agendanya menentukan sikap mendukung full pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau saya melihat ada di balik itu sebetulnya pesan yang disampaikan bahwa hari ini keberadaan Gibran di pemerintahan Prabowo ini adalah tidak memberikan kontribusi positif terhadap pemerintahan Prabowo. Jadi saya melihat ini adalah mereka ingin menyampaikan kepada Prabowo, Gibran itulah orang yang memberikan kontribusi positif kepada pemerintahan Prabowo. Bahkan hari ini ada sebuah lembaga survei yang mengatakan lebih 85% masyarakat puas pemerintahan Prabowo atas keterlibatan Gibran. Nah, ini semakin memperjelas bahwa Projo ini adalah memiliki agenda terselubung di balik yang dia buat itu, yaitu agenda keduanya mendukung full Prabowo Gibran. Apakah tidak ada di balik itu? Saya melihat bahwa mereka punya agenda besar, bukan hanya untuk 2029 untuk kembali mengusung Prabowo Gibran, tetapi mungkin dia akan mengusung Gibran sendiri dengan pasangan lain. Atau apa yang disebut sekarang ini mungkin Gibran dengan ayahnya, atau Gibran dengan kakaknya, atau Gibran dengan iparnya dan segala macam. Itu bisa terjadi. Atau yang lebih berbahaya adalah ada agenda untuk melengsarkan Prabowo tidak sampai 5 tahun. Itu bukan tidak mungkin. Nah, itu yang perlu kita simak sahabat semuanya. Nah, yang ketiga yang kita sampaikan adalah Kongres Projo ketiga ini akan dibuka oleh pembinanya, yaitu Joko Widodo. Itu yang menarik. Joko Widodo katanya sakit, tidak boleh kena matahari. Kemudian kalau pergi ke sidang dipanggil oleh pengadilan, dia kurang sehat segala macam. Tapi untuk buka kongres besok dia akan hadir. Nah, itu oke lah karena dia memang idolanya Projo. Kemudian yang menarik lagi adalah Prabowo diundang untuk menghadiri. Nah, pertanyaannya itu boleh-boleh saja. Apakah Prabowo layak dulu? Ya sangat layak lah. Masyarakat kita mengundang. Persoalannya apakah Prabowo akan hadir atau tidak? Saya melihat dan menurut analisa politik saya, Prabowo tidak akan hadir besok dalam pembukaan kongres ketiga Projo ini. Kenapa saya katakan demikian? Kalaulah Prabowo besok hadir, maka Prabowo membuka peluang publik untuk semakin mencurigai, untuk semakin menduga bahwa Prabowo itu adalah masih berada di bawah ketiaknya
Jokowi. Nah, apakah Prabowo akan mengambil sikap politis yang berisiko tinggi ini? Nah, ini saya yakin tidak. Dia tidak akan mengambil risiko untuk hadir besok karena dampaknya akan besar kepada pemerintahan Prabowo ini. Nah, sahabat semuanya, yang selanjutnya kita sampaikan adalah Kongres Projo ini bagi saya tidak ada makna apa-apa karena dia bukan sebuah organisasi kemasyarakatan atau NGO yang resmi. Dia hanya sebuah relawan. Tetapi kenapa Jokowi selalu memeliharanya? Nah, ada dua kemungkinan ya. Jokowi punya kepentingan untuk dukungan masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu ini. Yang kedua, Jokowi tidak sadar kalau dia dimanfaatkan oleh kelompok orang ini yang menamakan Projo yang akan selalu menggantungkan hidup dari Jokowi. Nah, jadi sahabat semuanya, kita tunggulah besok. Saya berharap, menurut analisa saya, Prabowo tidak akan hadir. Dan kemudian, apakah Projo yang kemarin Kongres ketiga ini akan berdampak kepada pemerintahan Prabowo? Saya pikir tidak ada. Dia hanya akan membesar-besarkan, menggaung-gaungkan sosok Jokowi, tidak lebih dari itu. Di substansinya saya lihat adalah Kongres ketiga Projo itu hanya sekedar membawa nama Jokowi ke pentas politik itu saja. Kemudian yang kedua untuk membesar-besarkan nama Gibran, tidak lebih dari itu. Hanya dua itu saja menurut saya. Demikian pertemuan kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.